Timnas Irak yang akan dihadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa saja diperkuat oleh 22 pemain yang tampil di benua Eropa. Sejauh ini berdasarkan daftar pemanggilan sejak 2023, ada 22 nama pemain Timnas Irak yang saat ini berkarir di benua Eropa. Tak hanya itu, Timnas Irak juga bisa diperkuat oleh para pemain abroad di belahan dunia lainnya. Pada 11 laga terakhir, Irak sukses mencatatkan 4 kemenangan, 5 hasil imbang dan juga hanya mengantongi 2 kekalahan. Tentu catatan tersebut wajib diwaspadai oleh Timnas Indonesia yang bakal membuka putaran kedua saat berjumpa Irak. Nasib apes harus dirasakan oleh Vietnam yang babak belur pada agenda FIFA edisi Oktober 2023. Dalam 3 pertandingan, Vietnam merasakan kekalahan saat melawan China, Korea Selatan dan juga Uzbekistan. Sementara itu, hancur leburnya Vietnam di agenda FIFA Matchday edisi Oktober mengundang komentar dari Park Hang-seo. Mantan pelatih Vietnam itu mengatakan bahwa tentu saja ada perbedaan taktik dan juga strategi antara dirinya dengan Philippe Thusset. Saya memiliki filosofi sepak bola sendiri. Begitu juga dengan pelatih Thusset. Saya tahu pelatih Thusset adalah orang yang bagus dan punya arahannya sendiri. Saya harap dia sukses di jalurnya bersama Vietnam, kata Park Hang-seo sumber Danville. Jelang laga menghadapi Filipina pada fase grup putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia mendapatkan ledekan dari masyarakat Filipina. Seperti diketahui, Timnas Indonesia pernah mengalami kekalahan telak 0-10 saat menghadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014 yang berlangsung pada 2012 yang lalu. Dan kekalahan 0-10 Timnas Indonesia dari Bahrain itulah yang menjadi bahan ejekan masyarakat Filipina. Sebab The Aztals atau julukan Timnas Filipina hanya kalah tipis 0-1 dari Bahrain pada laga persahabatan yang berlangsung beberapa hari kemarin. Tentu ledekan tersebut bukan berarti membuat Filipina bisa mengalahkan Timnas Indonesia dengan mudah. Terlebih saat ini Timnas Indonesia tengah dalam tren positif dalam beberapa pertandingan terakhir. Pelatih Timnas Irak Jesus Casas telah menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dilakukan oleh Casas agar Irak bisa bermain baik saat menghadapi lawan-lawan berat yang ada di grup F, termasuk Timnas Indonesia yang tengah menggila dalam beberapa laga terakhir mereka. Sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengirim 2 orang analis ke Amman International Stadium Amman untuk memantau laga Yordania kontra Irak pada Selasa 17 Oktober 2023 yang silam. Tak mau kalah, Jesus Casas selaku pelatih Irak juga sudah menatap laga kontra Timnas Indonesia. Pertandingan yang sangat penting menanti kami di kualifikasi Piala Dunia. Dan kami akan berusaha keras untuk mencapai hasil positif untuk mencapai tujuan kami lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Kata Casas, sumber Instagram resmi Federasi Sepak Bola Irak atau IFA Sabtu 21 Oktober 2023. Media Vietnam VTC sebut Timnas Vietnam sulit untuk tembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini sontak jadi sorotan karena sikap yang diperlihatkan Timnas Vietnam berbanding terbalik dengan rivalnya yakni Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong diketahui sangat optimis bisa meloloskan Timnas Indonesia ke babak ketiga. Sementara itu, VTC menyebut bahwa Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF menargetkan tim sepak bola putra lolos pada babak penyisian grup Piala Asia 2023 dan juga lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian soal target Timnas Vietnam, Wakil Presiden VFF yang membidangi urusan profesional Tran Anh Tu disebut mengamati hal itu pula. Dia merasa target tinggi ini sulit untuk dicapai Timnas Vietnam. VFF menetapkan tujuan agar tim Vietnam lolos babak penyisian grup Piala Asia dan membangun kembali prestasi dengan mencapai babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah tujuan yang sangat sulit, ujar Tran Anh Tu dikutip dari VTC. Timnas Indonesia harus mewaspadai salah satu pemain Irak yang punya spesialisasi lemparan ke dalam jarak jauh seperti Arhan, dan dia adalah Ali Adnan. Pada pertandingan terakhir Irak melawan Yordania Selasa 17 Oktober 2023 yang lalu, lemparan ke dalam jarak jauh Ali Adnan berhasil mengawali proses gol kedua Irak. Sementara itu, Ali Adnan merupakan pemain berposisi bek kiri di Timnas Irak, atau posisi yang sama seperti Pratama Arhan di Timnas Indonesia. Pemain 29 tahun ini merupakan pemain berpengalaman di Timnas Irak yang pernah memperkuat Udinese, Atalanta dan juga Rubin Kazan. PSSI kabarnya tengah mengurus proses naturalisasi 3 nama seperti Kevin Dix, Jay Itzis dan juga Nathan Chueon. Kabar ini disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia Roni Pangimana. Bung Ropan mengungkapkan di kolom komentar channel YouTube-nya bahwa saat ini proses naturalisasi Jay Itzis dan juga Nathan Chueon sedang berlangsung.
sementara Kevin Dix akan segera menyusul. Masih Jay dan Nathan, satu lagi yang siap menyusul Kevin Dix. Kata Bung Ropan menjawab pertanyaan netizen soal pemain keturunan yang dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi. Kevin Dix sendiri sebelumnya memang sempat dirumorkan akan segera melakukan proses naturalisasi untuk bergabung ke timnas Indonesia. Bahkan, rumor ini sudah berlangsung beberapa tahun. Ade Den Haag memberikan tanggapan usai Rafael Strijk hanya menjadi penghangat bangku cadangan timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam. Ade Den Haag pun memberikan respon terkait keberhasilan timnas Indonesia meski Rafael Strijk tak bermain sedetik pun. Indonesia memenangkan pertandingan atas Brunei dengan sangat meyakinkan. Indonesia memenangkan pertandingan kandang dan tandang dengan skor 6-0. Bunyi pernyataan Ade Den Haag dikutip dari laman resmi klub. Sementara Strijk tidak dimasukkan dalam pertandingan pada pertemuan sebelumnya karena cedera ringan. Penyerang tersebut berada di bangku cadangan pada game kedua. Namun dia tidak mendapat menit bermain sama sekali. Namun melihat negaranya memainkan pertandingan dengan baik, sambung Ade Den Haag. Raut kebahagiaan dan haru bercampur menyelimuti perasaan striker Amr Rayhan Burkic usai tergabung dalam tim U17 Indonesia. Pemain kelahiran Frankfurt, Jerman 11 Juni 2007 ini sebenarnya baru bergabung pada Minggu 8 Oktober 2023. Bermain di TSG Hoffenheim U17 mampu membuat pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti meliriknya. Ya, selama bergabung dengan Arkan Kakak dan kawan-kawan, Amar telah dimainkan sebanyak 2 kali. Dalam 2 kali permainannya tersebut, ia sudah mencetak 1 gol ketika melawan SV Meppen U17. Sementara itu, dilansir dari laman resmi PSSI, pemain berusia 16 tahun ini mengungkapkan perasaannya. Latihan saya bersama tim sangat luar biasa, karena semua pemain dan pelatih baik terhadap saya. Sangat seru bersama dan waktu yang menyenangkan bersama mereka. Perasaan saya sangat campur aduk. Bahagia tentunya karena akan bermain di Piala Dunia U17 untuk negara saya Indonesia, ucap Amar. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mengakui salah satu klub Indonesia yakni Persija Jakarta sempat menawarinya kontrak untuk bergabung membela klubnya. Akan tetapi Sandy Walsh mungkin merasa masih belum waktunya untuk bermain membela klub di tanah air. Sementara itu, Sandy Walsh memiliki keinginan untuk tetap bermain di Eropa selama masih bisa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari ia bisa saja membela klub tanah air, termasuk Persija Jakarta. Penawaran mereka sama sekali tidak buruk, bahkan menurut saya cukup bagus. Tapi momen saya main di Indonesia belum tiba, kata Sandy Walsh. Untuk timnas saya akan selalu ada di sini. Namun jika bicara liga, saya ingin main di Eropa selama yang saya bisa. Jadi kita lihat saja, Sandy Walsh menambahkan. Skuad timnas Indonesia akan melawat ke markas timnas Irak di matchday pertama grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini bakal digelar di Basra International Stadium Irak Kamis 16 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Retau 247 menyebut bahwa Sintayong berpeluang cetak sejarah pada laga tersebut. Media Vietnam tersebut menilai bahwa Sintayong akan menjadi pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia mengalahkan Irak. Hal ini bisa terjadi jika skuad Garuda menang atas tim berjuluk Singa Mesopotamia itu. Pelatih Sintayong berpeluang mencetak tongkat sejarah bagi timnas Indonesia. Pelatih Sintayong berpeluang meraih keajaiban timnas Indonesia melawan lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tulis judul artikel Retau 247 dikutip Sabtu 21 Oktober 2023. Palestina hingga saat ini dilanda krisis akibat serangan brutal Zionis Israel yang terus membombardir mereka sejak 7 Oktober 2023 yang lalu. Aksi biadab mereka pun berimbas ke berbagai sektor yang melibatkan masyarakat Palestina, termasuk aktivitas olahraga timnas Palestina harus terhenti. Sehingga timnas Palestina mundur dari keikutsertaan di Pesta Bola Merdeka 2023 yang digelar di Malaysia. Dan kini Muhammad Rashid dan juga kolega juga terancam tidak bisa menggelar laga kandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, AFC meminta Federasi Sepak Bola Palestina untuk mencari venue netral. Oleh karena itu, Malaysia menawarkan timnas Palestina untuk main di Kuala Lumpur. Melalui Wakil Menteri Pemuda dan juga Olahraga Malaysia Adam Adil Abdul Halim, mereka bersedia menjadikan Stadion Kuala Lumpur di Bandar Tun Razak sebagai tuan rumah timnas Palestina. Kami telah menghubungi Kedutaan Besar Palestina malam ini dan mengajukan tawaran untuk menjadi tuan rumah pertandingan antara Palestina dan Australia di Stadion Kuala Lumpur Bandar Tun Razak bulan depan, kata Adam Adli Abdul Halim mengutip dari cuitan di Twitter pribadinya @AdamAdli. Timnas U17 Indonesia menjalani laga uji coba terakhir di Jerman jelang Piala Dunia U17 melawan FC Köln U17 pada Jumat 20 Oktober 2023.
Melawan klub lokal, tim besutan Bima Sakti dipaksa mengakui keunggulan lawan 3-2. Sementara itu penyumbang gol perdana timnas U17 Indonesia Arhan Kaka pun buka suara. Meskipun menelan kekalahan pada pertandingan tersebut, ia menilai ada perkembangan dalam permainan timnya. Pertandingan berjalan ketat. Kita agak mulai kesusahan di menit awal, namun kita dapat berkembang lebih baik di menit selanjutnya. Ini menjadi evaluasi bagi kita ke depan dan ini persiapan matang kita untuk Piala Dunia nanti, kata Arhan Kaka. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh akan menjajal kemampuan kiper timnas Jepang di Liga Belgia. Laga itu bakal menjadi ajang pemanasan menjelang Piala Asia 2023. Sandy Walsh berpeluang berduel dengan kiper timnas Jepang Zion Suzuki pada laga lanjutan Liga Belgia. Zion Suzuki bermain untuk klub Belgia Sint-Truidense dan akan menjamu KV Mechelen pada tanggal 2 Desember 2023 mendatang. Pada pertemuan pertama lalu, Zion Suzuki dan kawan-kawan berhasil mempencudangi timnya Sandy Walsh dengan skor 2-0. Sandy Walsh ingin membalaskan dendam pada pertemuan pertamanya nanti pada Desember mendatang, sekaligus sebagai pemanasan untuk Piala Asia 2023 mendatang. Sebagai informasi, Zion Suzuki menjadi salah satu kiper timnas Jepang yang usianya masih 21 tahun. Media Vietnam tersinggung dengan aksi tim pelatih timnas Indonesia yang hanya mengirim tim analis untuk memata-matai Irak. Mereka merasa diremehkan. Dua staf pelatih yakni Ferry Patriadi ditugaskan merekam pertandingan, sedangkan Kim Jong Jun menganalisis data. Situasi tersebut lantas membuat media Vietnam bereaksi. Mereka menganggap bahwa Golden Star Warriors diremehkan karena tidak diamati oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Indonesia lebih mementingkan tim Asia Barat dibandingkan Vietnam. Staf pelatih tim negara itu hanya mengirimkan pasukan untuk memantau Irak dan tidak memperhatikan Filipina serta Vietnam, tulis laporan Detail 247. Sebenarnya, memang wajar Sintayong memperhatikan Irak karena timnas Indonesia jarang bertemu dengan tim berjuluk Singa Mesopotamia itu. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.